المغضوب عليهم ولا الضالين. Manfaat ruqyah syariah dalam Islam. Setiap hal yang dilakukan berdasarkan petunjuk Allah, bersumber pada kebutuhan manusia, seperti manfaat ruqyah syariah tidak hanya dalam agama, namun untuk kesehatan. Manfaat ruqyah syariah diantaranya untuk mengusir gangguan setan dan sihir. Dalam buku yang ditulis Abdul Khaliq Al-Attar mengatakan bahwa manfaat ruqyah syariah dapat membantu untuk menolak dan membentengi diri seseorang dari gangguan setan dan sihir jahat. Menurut Imam Ibnu Qayyim, di antara obat yang paling mujarab untuk melawan sihir akibat pengaruh jahat setan adalah dengan pengobatan syar'i, yaitu dengan zikir, doa, serta bacaan-bacaan yang bersumber dari Al-Quran. Apabila jiwa seseorang dipenuhi dengan zikir, wirid, dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan terhalangi dari pengaruh sihir. Orang yang terkena sihir bisa sembuh dengan membaca ruqyah syariah mandiri atau dari orang lain dengan ditiupkan pada dada atau tubuh yang sakit sambil membaca zikir dan doa. Menurut Imam Nawawi, ruqyah dengan menggunakan bacaan yang bersumber pada ayat-ayat Al-Quran dan diiringi dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu hal yang tidak terlarang, bahkan itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Hari ini suami saya sembuhkan, haramkan tulangnya, haramkan jiwanya, haramkan rambutnya, haramkan dia dari gangguan jin ini. Cukup sampai hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah suami saya dari gangguan jin ini. Telah dikabarkan para ulama bahwa mereka telah bersepakat ijma bahwa ruqyah syariah dibolehkan apabila bacaannya terdiri dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran yang sering dibacakan dalam ruqyah syariah yakni dalam manfaat surat Yasin dan manfaat ayat kursi. Manfaat ruqyah syariah adalah untuk mengobati penyakit fisik maupun non-fisik. Terapi ruqyah memiliki pengertian
membacakan ayat-ayat atau doa yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, di mana hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap penyembuhan fisik seseorang. Beberapa pendapat mengenai manfaat terapi ruqyah syariah bagi pasien, di antaranya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dorsey dari Universitas di Texas, telah menyatakan bahwa menjelaskan bahwa doa dapat membantu mengendalikan sel-sel kanker, sel-sel darah merah, enzim, bakteri, dan jamur dalam tubuh. Jiwa dan saya haram makhluk gaib diam dalam kepercayaan untuk semuanya di sisi Allah. Tidak ada perjanjian dari apapun. Kau kembalikan ke asalnya makhluk gaib ini, kembalikan ke asalnya ya Allah. Apabila ada santet, ada sihir, ada ilmu yang sengaja dikirim atau tidak sengaja datang sini pada pasien-pasien kami, ya Allah, cukup sampai hari ini, cukup dengan doa-doa yang tidak. Menurut Direktur Riset di Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto bernama William, menyatakan bahwa bakteri, motil alga, tanaman, protozoa, woodlice, semut, anak ayam, tikus, kucing, anjing, juga preparat sel seperti sel darah, neuron, sel kanker, dan kegiatan enzim manusia dapat dipengaruhi oleh seorang manusia dari jarak jauh. Misalnya adalah dengan mempengaruhi gerakan mata, gerakan motorik, kegiatan elektrodermal, kegiatan vestimografi, pernafasan, dan irama otak. Menurut Dadang Hawari yang melakukan penelitian terhadap beberapa pasien jantung di San Francisco, menyatakan bahwa pasien yang menjalani terapi dengan kombinasi doa sangat sedikit yang mengalami komplikasi, dan begitu sebaliknya. Kita berdoa untuk semuanya. Menurut seorang spesialis kedokteran jiwa dari klinik Pro Vital yang bernama Erwin Kusuma, menyatakan bahwa dengan memberikan doa-doa pada air dapat merubah struktur molekul di dalamnya sehingga dapat digunakan untuk metode penyembuhan pada pasien. Kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dan dari api kembali ke api, semuanya kembali ke asal, tidak mengganggu ruqyah dan keluarganya, tidak mengganggu diri saya sendiri, tidak mengganggu keluarga saya dan teman-teman yang lain. Cukup sampai hari ini. La haula wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya saya Mario ya. Ya Allah, ikuti. 20 menit udah pendidikan ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati tamma wa Bismillah. Ya Allah, saya Rio putuskan perjanjian apapun dengan makhluk gaib yang ada dalam jiwa dan raga saya. Putuskan semua perjanjian gaib dengan makhluk gaib yang ada dalam jiwa dan raga saya. Sembuhkan dengan kuasamu, dengan kekuatanmu. Sembuhkan. Ya Allah, kembalikan, normalkan jiwa dan raga saya, menunjukkan, selamatkan jiwa dan raga saya dan kehidupan saya kembali ke kondisi normal. Kembalikan makhluk gaib ini ke asalnya, tidak mengganggu saya dan anak turunan saya, dan tidak mengganggu peruqyah dan keluarga peruqyah atau siapapun. Kembali ke asalnya, makhluk gaib dari alam kembali ke alam, dari angin kembali ke angin, dari batu kembali ke batu, dari semuanya kembali ke asalnya, kembali ke asalnya. Cukup sampai hari ini dengan la haula wala quwata illa billahi. Adik-adik, ya Allah, berikanlah kekuatan, putuskan semua ini dan sembuhkan saya dari Al-Fatihah. Ya Allah, yang kami kembali ke asalnya, dari Bali kembali ke Bali, kemudian dari Bali kembali ke Bali, puja dola, puja ilahi, anta maksudi, walid loka, matlubi, matini, mahabataka, mereka yang dirasa kembali ke asalnya, tidak mengganggu ruqyah dan Allah. Sini wanitanya keluarin ya Allah, sini keluarin ya Allah, kembali ke asalnya.
Tidak ada perjanjian apapun. Perjanjian apapun tidak ada lagi kepada kembali barongnya kembali. Dan beliau ini ya Allah cukupkan sampai hari ini. Putuskan ya Allah, apabila ada santet, ada sihir, ada teluk, ada teluh, atau ada jin apapun dalam bentuk tubuhnya ini, kembalikan ke Penelitian yang dilakukan oleh Emoto dari Jepang telah menunjukkan bahwa tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air, yaitu sekitar 70%. Pada saat air diberikan doa-doa, maka hal tersebut dapat mengubah struktur molekul di dalamnya. Perubahan struktur tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa doa dan pikiran manusia dapat mempengaruhi suatu keadaan makhluk hidup, termasuk masalah kesehatannya. Dari uraian tadi, kita bisa mengetahui bahwa kekuatan doa dapat memberikan efek terhadap kesehatan seseorang. Dan secara tidak langsung, hal itu juga membuktikan bahwa manfaat ruqyah syariah menggunakan bacaan dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat berpengaruh pada proses penyembuhan baik fisik maupun non-fisik seseorang. Wallahu a'lam. Kami silakan berkomunikasi dengan ucapan kamu dengan ucapan kamu untuk mengeluarkan semuanya. Komunikasi dengan kami. Terima kasih. Hancurkan makhluk ini kembali ke Cirebon.